Halo kawan pajak, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ahli Sakmalia yang akan menjadi podcaster dalam episode kali ini. Tentunya masih dalam podcast 327 dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Ya, DJP telah merilis pembaruan aplikasi e-faktur 4.0 yang tentunya menggantikan aplikasi versi sebelumnya yaitu 3.2. Kira-kira sejak kapan sih aplikasi baru ini mulai digunakan dan apa aja sih poin perubahan dari aplikasi yang baru ini? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, tentu saja saya telah ditemani langsung oleh fungsional penyuluh KPP Pertamu Curug, Kak Seni Harifa. Halo Kak Seni. Hai Kak Lisa. Gimana kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Oke, sudah siap Kak untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi? Insya Allah siap, walaupun ini aplikasi terbaru, saya mencoba untuk menjawabnya Kak Lisa ya. Kita coba ya Kak Seni ya. Karena Kak Seni sudah siap, kita langsung aja nih menuju pertanyaan yang pertama. Sejak kapan sih Kak aplikasi e-faktur 4.0 ini mulai digunakan? Nah iya, teman-teman tadi Kak Lisa juga udah bilang ya kalau DJP meluncurkan aplikasi terbaru, aplikasi e-faktur 4.0. Jadi aplikasi ini dapat digunakan mulai tanggal 20 Juli 2024, yaitu sejak waktu downtime berakhir. Jadi sebelumnya DJP sudah mengeluarkan siaran pers di Peng 18 tahun 2024 kalau ada downtime aplikasi e-faktur. Nah, sejak aplikasi downtime-nya berakhir, maka aplikasi e-faktur 4.0 sudah dapat digunakan. Oh iya, jadi sudah disampaikan ya Kak ya informasinya melalui siaran pers. Nah kemudian apakah dengan adanya aplikasi e-faktur 4.0 ini, aplikasi yang lama yang 3.2 ini langsung serta-merta tidak bisa digunakan Kak? Ya, jadi ketika aplikasi e-faktur 4.0 ini bisa digunakan atau diluncurkan, maka aplikasi e-faktur 3.2 otomatis tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau kawan pajak nih buka aplikasi e-faktur 3.2, nanti dia tidak bisa dibuka. Ada pemberitahuannya. Nah, makanya kawan pajak diharapkan untuk segera mengupdate aplikasinya ke 4.0. Oke. Jadi perubahannya apa aja nih Kak di aplikasi e-faktur 4.0? Nah, kalau perubahannya sebenarnya ada 5 ya kali saya. Tapi saya mau meng-highlight-nya satu aja nih. Nanti saya sebutkan yang lainnya, tapi di-highlight kalau di perubahan yang paling menonjol, yang paling nampak adalah ketika teman-teman masuk ke aplikasi 4.0, terus di menu berandanya, itu ada informasi. Informasi NIK, informasi NPWP 16 digit, dan NITKO. Nah, itu informasi yang saya highlight. Nah, untuk yang lainnya, yang pertama perubahannya ya, PKP bisa login Innova menggunakan NPWP 15 digit atau 16 digit. Terus yang kedua, yang tadi aplikasi 4.0 terdapat penambahan NPWP 16 digit untuk WPW badan, NIK untuk WPOP, dan ada NITKO di situ. Penambahan informasi NITKO. Terus yang ketiga, perekaman dokumen fakturnya pada aplikasi e-fakturnya dapat menggunakan NPWP 15 digit atau 16 digit. Nah, yang keempat, di cetakan dokumen faktur itu terdapat informasi NITKO. NITKO itu untuk NPWP cabang ya kali saya. Yang kelima, terdapat watermark pada SPT induk yang didownload dari e-faktur, dari aplikasi e-faktur. Jadi watermark itu sebenarnya ada tulisan preview. Jadi kalau teman-teman mendownload SPT induknya dari aplikasi e-faktur, nanti itu ada watermark kalau ini hanya preview. SPT induk yang sebenarnya tetap ada di web e-faktur ketika teman-teman melaporkan SPT masa PPN. Gitu. Jadi mungkin itu ya watermark SPT-nya itu menandakan ya hanya itu previewnya saja. Karena SPT yang asli tentunya tetap di web e-faktur. Ya. Kemudian tadi kan Kak Seni sudah menyebutkan nih beberapa perubahan dalam aplikasi versi terbarunya ini. Kalau saya lihat sepertinya memang sejalan ya Kak dengan PMK 112 tahun 2022 ya Kak ya, yaitu tentang pemadanan NIK menjadi NPWP. Benar. Jadi teman-teman kalau teman-teman mengikuti ya, DJP itu mengeluarkan
peraturan PMK 112 tahun 2022 itu tentang pemadanan NIK NPWP. Jadi DJP ini ingin ada namanya single identification number sebenarnya. Jadi kalau bisa teman-teman wajib pajak tidak usah menggunakan NPWP lagi, cukup menggunakan NIK. Nah, makanya ini secara bertahap dilakukan di beberapa aplikasinya. Dan salah satunya ada di aplikasi e-faktur 4.0 ini. Gitu. Oke, jadi kalau kawan pajak masih bertanya, kenapa sih dilakukan perubahan? Oh, berarti untuk mendukung PMK 112 ini ya, Kak ya? Tadi. Oke, jadi kawan pajak, untuk NPWP-OP, silakan saat ini sudah bisa menggunakan NIK-nya. Kemudian untuk NPWP badan, bisa menggunakan NPWP 16 digit ya. Jadi dengan menambahkan 0 di depannya ya. Tapi perlu diketahui teman-teman nggak usah nambahkan sendiri nolnya. Itu sudah otomatis. Jadi untuk NPWP badan otomatis ditambahkan 0 di depan. Oke, kalau di sistem itu otomatis. Tapi kalau misalnya wajib pajak bertanya-tanya NPWP 16 itu untuk badan seperti apa? Oke, tinggal tambahkan 0 di bagian depannya. Dan ini pun sudah mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2024 ya Kak Seni ya. Nah, kemudian nih Kak, kawan pajak di rumah sepertinya perlu tahu juga nih kendala yang akan dihadapi ketika melakukan pembaruan e-faktur 4.0. Benar. Jadi karena ini aplikasi baru ya kali saya, dan DJP terus mengembangkan aplikasi-aplikasinya, pastinya terjadi beberapa kendala ya. Dan kendalanya mungkin teman-teman ketika sinkron profil, jadi ada sinkron profil PKP di sana, mungkin nanti error, dan itu coba dicek lagi jaringan internetnya. Jaringan internet harus stabil ya teman-teman ya. Terus yang kedua, coba dicek lagi sertifikat elektroniknya masih berlaku atau tidak. Kalau sudah tidak berlaku, silakan melakukan perpanjangan sertifikat elektronik. Itu teman-teman lakukan di KPP tempat PKP terdaftar. Tidak bisa di KPP terdekat ya. Misalnya kalau ini kan podcast KPP Curup ya, pastinya nama kantornya Pajak Curup, misal KPP Pratama Curup misal, tapi ternyata teman-teman PKP terdaftarnya bukan di sini. Itu tidak bisa. Itu harus dilakukan di tempat PKP terdaftar. Oke. Jadi itu ya Kak Seni ya, beberapa yang harus dipersiapkan selain mungkin jaringan internetnya itu harus stabil, kemudian sertifikat elektronik ya Kak Seni ya. Sertifikat elektronik itu harus dipastikan aktif. Karena kan seperti yang kita tahu, sertifikat elektronik itu masa berlakunya itu 2 tahun ya Kak ya. Oke, ada tambahan Kak? Ya, mungkin ada satu lagi nih. Jadi teman-teman, di siaran persnya, di PENG 18 juga teman-teman diharapkan untuk membackup data atau membackup database DB dari aplikasi faktur 3.2, mohon di backup. Takutnya terjadi korup database. Satu lagi backup database. Ya, kita sudah berada di penghujung podcast nih Kak Seni. Mungkin bagi kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan, boleh untuk komen mungkin di kolom komentar podcast ini ya, atau dapat juga langsung bertanya datang ke KPP Pratama Curup. Kita ada layanan helpdesk ya. Benar. Di loket 2 tepatnya ya. Kak Seni, sebelum diakhiri, mungkin boleh disampaikan nih Kak, closing statement dapat berupa kesimpulan ataupun pesan-pesan bagi kawan pajak di rumah. Oke, jadi closing statementnya teman-teman, kawan pajak ya kita nyebut ya. Jadi kawan pajak bisa segera melakukan update e-faktur 4.0 karena dimana kita tahu ya teman-teman ya, kalau faktur ini diupload itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk menghindari keterlambatan pembuatan faktur pajak, silakan teman-teman mengupdate aplikasi e-faktur ke versi terbaru, versi 4.0. Dan nanti kalau tata cara update-nya akan kita kasih link di description box-nya kita ya. Kalau teman-teman masih tidak mengerti cara update-nya, boleh teman-teman lihat tutorialnya. Kalau masih bingung juga, silakan datang ke KPP Pratama Curup. Jadi tutorial nanti akan kita sampaikan di kolom deskripsinya, kemudian Q&A-nya ini juga udah kita sampaikan ya Kak Seni ya. Dan satu lagi Kalisa. Apa? Jadi DJP ini sedang mengembangkan sistem intiap perpajakan. Jadi ini juga sejalan sama aplikasi e-faktur yang baru ini, bahwa ada penambahan NPWP 16 digit, karena ini akan
bertahap tadi saya sebutkan ya, bertahap untuk aplikasi-aplikasi DJP yang lain untuk penggunaan NIK NPWP. Dan ini juga sejalan dengan pengembangan aplikasi terbaru kita, aplikasi sistem inti perpajakan. Kalau teman-teman mau tahu, ini ada di podcast sebelumnya, podcast mengenai Cortex ya. Jadi Cortex. Ada di episode sebelumnya. Ya benar. Cortex ya. Namanya untuk wajib pajak Cortex. Jadi ada di episode sebelumnya. Gitu. Oke. Demikianlah obrolan kita pada episode kali ini. Semoga bisa menambahkan wawasan dan tentunya bermanfaat bagi kawan pajak di rumah. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media dan kanal YouTube KPP Pratama Curup dengan username @pajakcurup untuk tetap mendapatkan informasi seputar perpajakan terbaru. Terima kasih Kak Seni atas penjelasan yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Saya Ahli Sakmalia dan narasumber kita, saya Harifah, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.